Halo semuanya, jadi aku hari ini mau share sedikit experience aku buat buat proses klaim DJI Pocket 3 aku. Jadi buat kalian yang punya isu mengenai screen rotation, menurut aku wajib nonton. Selama dalam masa garansi. Jadi per 7 Juni kemarin 2024, aku baru menyadari pas mau motret mainan. Jadi ketika aku mau memulai ini screen, dia bakal selalu stuck ke vertikal. Jadi dia udah di push, dia nggak bakal mau horizontal, dia stay di vertikal. Buat device-nya sendiri dia nyala, cuman ya jadinya nggak bisa horizontal, padahal aku butuhnya horizontal. Terus sampai akhirnya aku searching di internet, ternyata isu screen rotation ini udah ada di akhir bulan 2023. Cuman aku nggak expect kena juga kan, karena sebelumnya punya DJI Osmo Pocket 2 dan baik-baik aja sampai akhirnya aku jual. Terus ya udah, aku akhirnya kena di bulan Juni 2024 isu yang screen rotation ini. Jadi setelah aku cari-cari di thread DJI official itu, salah satu adminnya menyarankan buat follow up isunya, terus nanti bakal di unit swipe gitu. Benar nggak ya? Benar, ada swipe unit. Jadi device-nya bakal diganti device baru. Terus ya udah, akhirnya aku follow up ke DJI official store-nya di Tokped, nanya ke adminnya gimana prosedur segala macem. Terus ya udah, akhirnya kakaknya bilang kalau ke Tang Service Center aja, dan setelah aku cari yang terdekat di lokasi aku adalah di Jakarta Barat, di komplek Ruko Roxy ya, di dalam wilayah ITC Roxy sih. Terus ya udah, akhirnya aku ke sana dengan membawa invoice asli dan juga DJI-nya tentu sama box yang combo pocketnya, karena aku takutnya nanti benar-benar langsung kayak di swipe unit, kayak langsung mereka punya unit baru tinggal kasih, ataupun nanti dikasih surat rekomendasi, nanti kita yang nuker ke store tertentu, mungkin di Pondok Indah segala macam. Tapi ternyata enggak. Kakaknya cuma minta device ini, terus boxnya aku bawa pulang, karena untuk proses penggantiannya cukup device ininya aja. Terus ya udah, aku datang, pelayanannya bagus, tempatnya juga bersih kan, kayak ada ruko sendiri gitu, 2 lantainya tuh, sama iBox ya, nggak tau lah. Ya udah, datang dilayanin sama petugasnya, ditanyain mau pengambilan atau servis, terus diambilin tiket karcis, terus nunggu. Cuman kan waktu itu siang, mungkin jadinya agak sedikit lama karena mungkin nunggu kakaknya makan siang segala macam. Ya udah, akhirnya aku tungguin. Terus ya udah deh, pas dipanggil aku bilang isunya kenapa, terus kakaknya ngecek sebentar, kemudian dibantu dibuatin surat dan segala macem. Terus ya udah, device-nya dibawa. Untuk estimasi pengerjaannya waktu itu kakaknya bilang 1 bulan, cuman setelah 3 minggu bisa dicoba follow up terkait status perbaikan. Terus ya udah, akhirnya pas banget 3 minggu aku follow up, dan di pagi harinya kakaknya bilang kalau belum ada info lebih lanjut kan. Terus ya udah, akhirnya pas sorenya ternyata masuk di WhatsApp kalau untuk device-nya udah bisa diambil. Terus ya udah, besoknya aku ambil kan, ke sana lagi, cuman kali ini ngambil tiketnya buat pengambilan sepi sih, karena di working days ya. Terus ya udah, pas udah ngambil langsung aku cek segala macem. Untuk device-nya aman sih, cuman atau kenapa aku insecure. Karena aku pikir kan awalnya kayak dikasih surat rujukan buat tukar segala macam, tapi ternyata enggak kan. Terus aku sempat mikir kalau ini sebenarnya barang display atau barang yang lain yang ditukar. Tapi kayaknya nih device baru beneran. Wanginya tuh khas gitu. Setelah aku waktu awal pembelian yang di November itu juga aku cium-ciumin, wanginya sama sih. Terus yang kedua adalah concern aku di kulit. Ini kan kulitnya, kalau misalnya ini bekas harusnya agak bopak kena keringet, cuman ini benar-benar masih baru.
walaupun agak sedikit berdebu karena emang dia datangnya gini doang, jadi nggak ada kayak di box gini tuh nggak ada. Terus ya udah deh, pas aku cek segala macam fungsi berjalan dengan baik. Ya udah akhirnya aku terima. Terus aku sempat nanya juga kan sama kakaknya, karena aku udah klaim sekali ini apakah masih bisa klaim lagi kalau ada isu serupa atau isu lainnya. Katanya bisa selama dalam masa garansi setahun ya. Aku harap nggak ada isu lagi sih, ini parah banget kalau misalnya ada isu rotation lagi di kedepannya atau di setelah masa garansi aku berakhir, itu bakal seperti apa guys, padahal bukan dari kita kan kesalahannya. Oke, aku harap ini adalah isu terakhir buat yang screen rotation dan juga yang lainnya. Terus ya udah, setelah itu karena aku udah dapat info selama garansi kalau ada isu apa-apa nggak kena fee segala macam, ya udah berarti aman ya. Aku pulang, habis pulang udah deh, aku sempat beli beberapa aksesoris. Yang pertama ini, sebentar, jadi ini dari awal sana tuh benar kayak langsung aku taruh box gitu dengan teman-teman yang lain. Terus ini adalah aksesoris yang sebelumnya aku punya. Jadi waktu awal beli aku langsung membeli ini juga, Sunny Life tempered buat screen sama buat lensa. Jadi dapat 2. Kemudian ada jual juga dengan harga yang sama, dapat 2 set ya. Jadi ininya 2, ininya 2 juga. Cuman merek lain itu banyak yang komplain kalau setelah pakai itu dia nggak bisa pasang yang wide angle kan yang magnetik yang di lensanya kan. Sedangkan selama pakai ini aku bisa, walaupun nggak sekuat kalau nggak pakai, tapi waktu dipakein terus goyang-goyang nggak jatuh sih. Terus selanjutnya dari awal beli aku udah pakai ini juga, silikon dari Sunny Life nya. Cuman aku baru beli Sunny Life yang ini. Ini adalah gimbal and screen protector for Osmo Pocket. Kenapa aku beli ini? Kenapa aku beli ini? Karena warnanya gak transparan abu gitu, jadi gak alay. Karena kalau agak dark hitam black gitu nggak tahu kenapa kayak kurang suka aja ngeliatnya. Ini aku beli buat pertama selain buat ngelindungin layar kan, walaupun udah pakai tempered, tapi aku kalau bagian lensanya tuh kayak suka gerak-gerak gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak mau bawa pouch ataupun kayak tempat tadi, misalnya mau di saku atau di waist bag atau sling bag, itu bakal goyang-goyang gini nih. Sedangkan aku takut kalau pakai jeans segala macam baret kan. Terus makanya aku mending beli ini sekaligus ngelindungin layarnya. Yang kedua adalah aku beli ini aku baru nyoba Sunny Life juga. Dia buat kalau kayak dia ada mountnya, dia buat kayak traveling tapi POV-nya kita nggak megang gitu. Apaan sih? Oke, kalau pakai ini kita nggak perlu megang DJI-nya, jadi kita cukup taruh di tadi chest strap atau di backpack segala macem. Jadi kita tinggal beli itunya aja, aksesoris lainnya, karena ini udah ada mountnya juga. Benar nggak ya? Iya, itulah. Terus selanjutnya aku beli ini adalah magnetic backpack, apa ya, mount clamp apalah, pokoknya dia buat di backpack itu kan. Kalau backpack ada busa, jadi ditaruh gitu. Karena selain itu aku juga kalau chest strap tuh agak terlalu too much sih menurut aku. Selain banyak karet segala macam, terus takut longgar juga, terus juga kayak ya kurang bagus lah, kurang suka kalau aku ya. Terus akhirnya aku beli ini keren sih, mereknya dari Start, karena Sunny Life nggak ada dia. Ada nggak ya? Ya nggak ada kayaknya, makanya aku beli ini. Buat materialnya juga bagus, jadi
nanti dia bakal kayak gini kalau ditaruh di, ya kita nggak perlu megang capek-capek di DJI nya. Oke, sekian pengalamanku servis buat DJI Pocket aku, semoga membantu buat yang lagi mengalami isu serupa. Thank you guys. Oh iya, buat tam mending buka gerai di atau buka cabang di Jaksel. Iya, I hope